ulangi hak istimewa atau spesialisasi mulai dari halaman 86. Sebenarnya ide hak istimewa adalah ide klasik yang menemukan wajah barunya. Dalam kajian ini yang dimaksudkan hak istimewa adalah adanya anggapan bahwa ada beberapa orang tertentu, apakah mereka itu kalangan sahabat atau lainnya, yang diberikan kekhususan oleh Rasulullah SAW berupa pengetahuan yang tidak diketahui oleh mayoritas umat Islam. Pengetahuan ini hanya beredar di kalangan orang-orang ini. Maksudnya hanya orang-orang tertentu, yaitu para ahli hakikat, hanya merekalah yang berhak untuk mengetahui pengetahuan ini. Adapun mayoritas umat Islam tidak berhak atau tidak mengetahui akan ilmu tersebut kecuali hanya isyaratnya saja, ya. Nah, ini menjadi menarik nih bahasan kita malam ini. Jadi rupanya ada ide yang bukan baru, ini ide lama, ide klasik ya, dari zaman dulu pun sudah muncul, dari zaman Nabi masih hidup pun, yaitu anggapan bahwa ada beberapa sahabat tertentu, lalu belakangan bukan hanya sahabat, orang-orang tertentu yang mereka punya ilmu tertentu yang khusus buat mereka, sehingga diistilahkan mereka punya hak istimewa menguasai ilmu itu, sementara mayoritas umat Islam kalaupun tahu tentang ilmu itu sifatnya isyarat saja, ya. Nah, jadi ini menarik nih. Makanya bahasanya Syekh Mubayyad adalah sebenarnya ide hak istimewa adalah ide klasik yang menemukan wajah barunya. Kenapa dikatakan wajah barunya? Karena kita sekarang rentang jarak waktunya sudah sangat jauh dengan generasi para sahabat, sehingga dia punya wajah baru gitu, tampilan baru, tapi intinya sama sebenarnya. Adanya kalangan tertentu di tengah yang mengaku umat Islam ini memperlakukan sahabat-sahabat tertentu dan orang-orang tertentu mempunyai hak istimewa ilmu yang hanya mereka yang tahu, mayoritas nggak tahu, gitu ya. Dalam kajian tentang tanda-tanda hari kiamat dan perkara gaib di masa depan, telah ditemukan ide hak istimewa yang diklaim oleh beberapa kalangan. Mungkin bagi kita kalangan ahlus sunnah, ide atau fenomena hak istimewa ini tidak banyak memberikan arti, sebab tidak seorang pun dari para ulama kita yang mengklaim hak itu dalam bidang kajian ini. Ide ini hanya berlaku terbatas di kalangan Syiah, kalangan aliran kebatinan, serta kelompok sufi ekstrim yang justru memperlihatkan bahwa mazhab yang mereka anut itu memang salah, ya. Jadi rupanya ide hak istimewa ini berkembangnya di kalangan selain ahlus sunnah, yaitu kalangan Syiah, kalangan sufi ekstrim, dan kalangan aliran kebatinan, ya. Bagi kalangan mereka, fenomena hak istimewa ini merupakan hal yang wajar dan alami. Namun di masa sekarang ini dan di tengah kondisi umat yang sedang lemah, fenomena ini mulai menjalar di ranah pemikiran kajian as-sunnah dan banyak ditemui di berbagai literatur yang ditulis oleh orang-orang yang mengaku dari kalangan ahlus sunnah. Di samping itu, fenomena atau ide ini mulai merebak dari yang mulanya berbentuk tulisan menjadi bahan pembicaraan tanpa adanya filter yang menyaringnya, ya. Dan apalagi sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, dengan adanya sosmed, ya. Jadi wah makin menjamur gitu, ya. Bagi yang ngerti pasti ngerti nih maksudnya apa, ya. Dan kita memang sekarang seperti dibanjiri, ya, begitu banyak, ya, terutama
ini di YouTube ya banyak sekali tuh ya muncul mereka-mereka yang dikenal sebagai penceramah-penceramah masyhur terkenal, tetapi omongan-omongannya tuh kayak ini apa nih, kemana ini arahnya gitu ya. Dan kita karena memang kurang educated gitu ya, kurang knowledgeable tentang Islam, di antara kita ada yang kemudian hanyut gitu, hanyut mengikuti tampilan-tampilan para pembicara-pembicara ini. Karena memang kadangkala tampilan mereka tuh mempesona tampilannya. Gitu. Baru-baru ini ada yang saya sejak awal dia muncul, saya sudah punya perasaan ini siapa ini orang, mau kemana arah ini orang, begitu ya. Tapi karena saya nggak punya kebiasaan usil gitu ya, sehingga bagi saya sudahlah, terserahlah di medan dakwah ini siapapun boleh kok bicara begitu. Tapi mulai saya mencatat ini kok agak aneh nih gitu. Jadi mulai keanehannya itu dia kok berani terang-terangan menyerang sosok-sosok pejuang-pejuang Islam tertentu gitu, diserang sama dia ya. Misalnya seorang seperti Dr. Zakir Naik gitu kan, itu diserang sama dia, sambil menyerang itu dengan cara yang sangat menarik. Oh, saya dulu 5 tahun mengikuti Zakir Naik, sudah saya pelajari, tapi belakangan akhirnya saya tahu ini orang bukan siapa-siapa, itu bukan dokter, itu dokter katanya gitu ya. Atau misalnya dia memberikan catatan yang sangat mengagetkan tentang Hasan al-Banna misalnya begitu ya. Nah, tapi saya ya seperti biasanya lah, bagi saya ya sudahlah, orang punya pendapat terserah saja gitu, saya nggak mau usil. Nah, tapi belakangan ini ternyata dari kalangan mereka sendiri mengkritisize orang ini gitu, bahkan disebut sebagai mursyid iblis ya, na'udzubillah. Jadi dianggap sebagai seorang murid dari seorang guru tarekat, yang guru tarekat itu sendiri sudah coret keabsahan dia sebagai murid begitu. Tapi banyak sekali umat Islam di negeri ini yang kagum dengan fulan ini ya, tahu ya, nggak usah kita sebut namanya ya gitu. Dan dia punya kebiasaan kalau ditanya tentang kelompok tertentu, tentang sosok tertentu dalam perjalanan sejarah umat Islam, itu jawabannya polanya sangat mirip selalu. Mula-mula dia puji-puji dulu, iya itu orang itu begini, terus habis itu dibanting sama dia. Ya, jadi orang udah keburu hanyut gitu kan. Oh, nah, dan bantingnya tuh ngenyek betul gitu, ya nggak ada adabnya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada satu lagi video dia yang sangat membuat saya kaget gitu. Judulnya saja, Buya Fulan ya tiba-tiba berhenti berceramah karena didatangi oleh ruh Nabi Muhammad SAW. Begitu, ya kan? Jadi kelihatan dia tiba-tiba diam terus kayak, gimana gitu, ya kan? Canggih, ya. Bagi kita yang mungkin masih butuh banyak belajar, ya kan? Bisa gampang sekali tersihir ya. Kalau saya mengistilahkannya tersihir. Inilah yang mendorong kami untuk sedikit menyinggung masalah ini agar tampak bagaimanakah hakikat yang sebenarnya, menyangkal berbagai kerancuan yang mereka jadikan sebagai dalih, menyingkap berbagai motif yang berada di balik ide hak istimewa ini, dan berbagai akibat yang membahayakan dari adanya ide seperti ini. Konsentrasi kami dalam menengarai hak istimewa ini lebih mengarah pada eksplorasi yang cukup masif dan merata terhadap ide ini dalam kajian tanda-tanda hari kiamat, fitnah, dan huru-hara akhir masa yang mengakibatkan pada buruknya citra ajaran Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, serta propaganda dusta yang justru membuat orang-orang lari dari kajian ini, atau paling tidak meragukan kebenarannya terhadap hal yang jelas-jelas terbukti dapat diterima ya. Jadi lantaran berkembangnya ide hak istimewa ini ya, apalagi dikaitkan dengan
sahabat-sahabat tertentu yang memang mendapatkan khusus dari Nabi, bukan mendapat khusus ya, artinya ketika ketemu Nabi sendirian ya, Nabi itu menyampaikan tanda-tanda hari kiamat kepada sahabat-sahabat ini. Nah, kemudian dengan olahan ide hak istimewa ini, terus kemudian jadilah sahabat ini diangkat begitu tingginya, tapi menyebabkan orang menjadi mendapat citra negatif tentang kajian akhir zaman ini. Agar tidak berpanjang lebar, kami katakan di sini, sesungguhnya beberapa tokoh penting yang menjadi sasaran hak istimewa ini adalah 3 sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Sedangkan tokoh-tokoh di luar kalangan sahabat bertiga yang dijadikan sasaran hak istimewa ini adalah ahlul bait dalam setiap generasi. Jadi bukan hanya ahlul bait di generasi sahabat atau tabi'in atau tabi'in, tapi sudah sampai ke generasi sini gitu, diberikan hak istimewa itu ya. Sebagaimana yang pernah kami nyatakan bahwa ide hak istimewa ini merupakan virus yang memperburuk citra ajaran Islam serta memasukkan perkara yang bukan semestinya ke dalam din. Maka dalam bahasan ini kami akan buktikan lemahnya hujjah mereka, pemahaman salah yang mereka anut terhadap beberapa dalil yang mereka utarakan, serta menyingkap kedustaan mereka. Untuk lebih jelasnya, dalam sub bahasan berikut akan kami ketengahkan apa saja yang menjadi objek hak istimewa yang mereka sematkan kepada 3 tokoh yang kami sebutkan tadi. Berikut ini penjelasannya. Jadi jangan salah paham ya. 3 tokoh ini, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum ajmain, mereka bersih dari tuduhan itu. Ini justru orang-orang lain yang memberikan kepada mereka ya tuduhan atau penyematan istilah hak istimewa ya. Jadi mereka justru jadi korban. Yang pertama, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali adalah tokoh yang paling sering dijadikan objek hak istimewa dan yang sering dicatut namanya secara dusta oleh orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari umat Islam secara terang-terangan. Secara zahir, mereka tampak seperti orang yang tulus membela agama, sedangkan di dalam batinnya mereka justru meruntuhkan sendi-sendi ajarannya sebagaimana yang terlihat dari perilaku mereka. Kalangan yang paling banyak mengobarkan hak istimewa ini adalah Syiah. Ini bukan berarti kami bermaksud hendak memperkeruh masalah perbedaan ini, tetapi lebih pada penafian hak istimewa terhadap Imam Ali serta menutup pintu bagi orang-orang yang hendak mengambil manfaat dari hak istimewa ini. Nah, kemudian dijelaskan Syiah yang mana nih? Pertama, Syiah Sabaiyah, pencetus ide hak istimewa. Abdullah As-Saba atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sawad dulunya adalah seorang Yahudi yang kemudian menampakkan dirinya sebagai pemeluk Islam, dan dialah yang memimpin pemberontakan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Saba ini memang bisa dikatakan sebagai otak yang paling utama dari terbentuknya Syiah ya. Jadi dia ini seorang yang asalnya Yahudi tapi kemudian masuk Islam atau pura-pura masuk Islam ya, sebenarnya tidak pernah mengimani, lalu kemudian dia menjadi pengagum Ali bin Abi Thalib yang terang-terangan gitu. Jadi dia menyebarluaskan banyak sekali anggapan-anggapan tentang Ali bin Abi Thalib yang berlebih-lebihan begitu. Dan dialah yang akhirnya memimpin gerakan pemberontakan dan akhirnya pembantaian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Pada kelanjutannya, Abdullah As-Saba ini menggunakan fenomena ekstrim yang bersembunyi di balik jargon kecintaannya kepada Ali radhiyallahu anhu.
Yahudi satu ini merupakan salah seorang yang paling berbahaya dalam melancarkan strategi provokasi serta menyebarkan pikiran-pikiran ateis pada masa generasi pertama umat Islam. Jadi bahkan generasi sahabat, generasi pertama itu sudah disebarkan virus-virus ateisme, ya, ketidakpercayaan pada Tuhan, itu dari si Abdullah As-Saba ini. Dalam usahanya itu dia bersembunyi di balik jargon kecintaan kepada Ahlul Bait. Sikap ekstrim yang masih tampak pada sebagian kalangan Syiah dan aliran kebatinan hingga saat ini merupakan kepanjangan dan buah pikir dari orang ini, ya, termasuk seorang tokoh dari Iran yang pernah berkunjung ke Indonesia sampai ke istana, ya. Dia ini apa namanya, kalau saya nggak salah namanya pakai tauhid gitu, ya. Ada yang tahu? Pakai nama tauhid gitu, namanya pakai tauhid gitu. Tapi dia terang-terangan mengatakan bahwa dia beraliran meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan, gitu, terang-terangan begitu, ya. Nah, jadi ini ngeri sekali gitu. Dan dia bahkan mencela orang-orang Syiah yang taqiyah, yang pakai sembunyi-sembunyi gitu. Dia maunya tuh terang-terangan saja mengaku sebagai Syiah, dan Syiahnya Syiah yang ekstrim dalam mencintai Ali bin Abi Thalib sampai ke tingkatan memperlakukan Ali sebagai, ya, ilah, sebagai Tuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Namanya tauhid lagi, pakai tauhid namanya. Saya lupa lengkapnya namanya siapa. Akan tetapi sepak terjang lelaki busuk sejak awal telah diwaspadai oleh Imam Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib sendiri sensitif. Dia tahu nih, ini Yahudi yang masuk Islam ini masalah ini, ya, ini orang yang harus diwaspadai. Ketika Abdullah As-Saba datang kepada Ali, lalu pura-pura bertanya, apakah benar Rasulullah SAW mengkhususkan kepada Anda sesuatu dari pengetahuan tentang masalah kekhilafahan atau keimaman sepeninggal beliau, seperti sepeninggal Nabi maksudnya. Maka dengan amat cerdik Imam Ali radhiyallahu an menjawab, celakalah engkau. Beliau Nabi tidak pernah memberikan kepadaku suatu ilmu kemudian menyembunyikan dari salah seorang sahabatnya. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hingga hari kiamat nanti muncul 30 orang yang menjadi kadzabun, tukang berdusta, ya. Dan sungguh engkau salah satu di antara mereka. Ya. Jadi sudah mantep gitu. Ali bin Abi Thalib sensitif dan langsung mengutarakan seperti begitu. Ali sangat paham dari gelagat yang ditunjukkan Abdullah bin Saba bahwasanya dia bermaksud menggunakan ide hak istimewa terhadap diri Ali sebagai pintu masuk untuk merusak ajaran Islam dengan bersembunyi di balik jargon hubbu ahlul bait, kecintaan terhadap ahlul bait. Maka ditutuplah pintu ini oleh Ali. Beliau mengingkari hak istimewa yang dibidikkan kepada beliau oleh Ibnu Saba. Hal ini tampak jelas ketika beliau menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa sampai akhir zaman nanti akan bermunculan sebanyak thalathuna kadzabuna, 30 tukang dusta besar, yang salah satunya adalah Abdullah bin Saba sendiri. Begitu, ya. Dan perlu Anda ketahui bagaimana caranya kalangan Syiah menolak soal Abdullah bin Saba ini. Caranya sederhana. Syiah mengatakan Abdullah bin Saba nggak pernah ada di muka bumi. Itu adalah karangan Ahlus Sunnah. Ya. Jadi gampang aja Syiah itu membela dirinya, ya, dengan mengatakan bahwa Abdullah bin Saba itu tokoh fiktif bikinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu, ya. Yang kedua, Imam Ali radhiyallahu an menafikan ide hak istimewa dirinya. Di sisi kami terdapat beberapa athar yang membuktikan bahwa Ali bin Abi Thalib menafikan hak istimewa terhadap dirinya. Kami mencukupkan dengan riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari Muslim yang menurut kami riwayat-riwayat ini sudah lebih dari cukup membuktikan. Berikut ini adalah athar-athar tersebut. Ingat, athar artinya ucapan
sahabat atau ucapan tabi'in, generasi berikutnya setelah sahabat, atau ucapan tabi'it tabi'in, generasi setelah tabi'in, ya. Itu asar. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, aku berkata kepada Ali, apakah Anda mempunyai kitab catatan ingatan? Ali radhiyallahu an menjawab, tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim dan yang ada di lembaran ini, maksudnya akal. Tanyaku lagi, apa yang ada di dalamnya itu? Ali radhiyallahu an menjawab, akal, membebaskan budak, dan tidaklah seorang muslim dibunuh karena membunuh orang kafir. Itu asar pertama. Asar kedua diriwayatkan juga dari Abu Juhaifah, ya, ini sama perawinya, bahwasanya dia berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah Anda punya sesuatu dari wahyu selain yang terdapat dalam kitabullah? Ali menjawab, tidak, demi zat yang memecah biji-bijian dan menumbuhkan tunasnya, aku tidak tahu suatu apapun melainkan pemahaman yang diberikan Allah kepada seorang muslim tentang Al-Quran serta apa yang terdapat dalam lembaran ini. Aku bertanya, apa yang terdapat dalam lembaran itu? Ali menjawab, akal, membebaskan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Diriwayatkan dari Abu Tufail, ini asar yang ketiga, bahwasanya dia berkata, kami berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kabarkanlah kepada kami tentang apa yang dirahasiakan Rasulullah SAW kepada Anda. Ali menjawab, beliau tidak membeberkan rahasia apapun kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia. Tetapi aku mendengar beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih tanpa menyebut asma Allah, dan orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah. Dalam riwayat lain diredaksikan sebagai berikut, Rasulullah SAW tidak pernah memberi kekhususan kepadaku tentang apa yang dirahasiakan kepada orang-orang. Mengenai tiga asar ini, komentar kami adalah sebagai berikut. Pertama, riwayat tiga asar di atas menduduki puncak kesohihan karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Dalam hadis pertama dan kedua, Imam Ali radhiyallahu an menafikan hak istimewa terhadap dirinya. Sedangkan pada asar ketiga, dia menafikan adanya pengkhususan suatu ilmu yang hanya diberikan kepadanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua catatannya, dalam ketiga riwayat tersebut ada isyarat bahwa Ali bin Abi Thalib sempat hidup di masa yang mana beliau menjadi sasaran ide hak istimewa itu. Maka dari itu beliau cepat-cepat mengingkarinya supaya nanti tidak digembar-gemborkan, nggak dibesar-besarkan, nggak disebarluaskan. Dengan bukti inilah sebenarnya orang-orang yang mengkultuskan Imam Ali radhiyallahu an bahwa beliau diperlakukan secara khusus oleh Rasulullah SAW hanyalah mengada-ada, meracau atau bodoh karena mereka yang mereka katakan itu tidak ada sandarannya sedikit pun, ya. Jadi asar-asar ini cukup sudah menjadi hujah bahwa Ali sendiri mengatakan dirinya tidak punya keistimewaan. Keistimewaan dalam hal menerima ilmu dari Nabi yang kemudian ilmu itu dirahasiakan oleh dia sendiri yang orang lain nggak tahu. Ya. Baik, sosok yang kedua Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang menaruh perhatian besar terhadap alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Bisa dikatakan beliaulah generasi pertama yang fokus terhadap kajian bidang ini. Perhatiannya yang sangat besar ini telah memperdaya beberapa orang yang berakibat pada klaim hak istimewa diri beliau. Maksudnya, klaim bahwa Rasulullah SAW memberikan pengetahuan tertentu terkait alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat kepada Huzaifah yang tidak diketahui oleh sahabat lain. Oleh karenanya, kami ketengahkan dalam bahasan ini perkara-perkara apa saja yang disangkakan oleh beberapa kalangan sehingga membuat sahabat yang satu ini menjadi orang yang disangka memiliki hak istimewa dalam menengarai tanda-tanda hari kiamat.
Di samping itu, kami juga akan menjelaskan dengan panjang lebar masalah hak istimewa ini dan sejauh mana kebenaran yang mereka sangkakan terhadap diri Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Yang pertama, bias dalil yang menyebabkan klaim hak istimewa dimiliki oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah adalah penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Beliau membeberkan hanya kepadanya, maksudnya beliau ini Nabi membeberkan kepada Hudzaifah tanpa beliau beberkan kepada sahabat lainnya daftar nama al-munafiqun. Jadi bahwasanya Hudzaifah punya kekhususan dalam hal dapat bocoran dari Nabi tentang blacklist, ya, daftar hitam nama-nama al-munafiqun, itu benar. Itu benar, ya kan? Di samping itu, Hudzaifah merupakan seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang tidak diketahui oleh banyak sahabat lain. Jadi Hudzaifah ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan berduaan saja dengan Rasul. Dan gak semua sahabat tahu akan hal itu. Hal ini terbukti sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah meminta penjelasan Hudzaifah apakah diri Umar bin Khattab termasuk dalam daftar orang-orang munafik yang pernah dibeberkan Nabi Muhammad SAW kepadanya atau tidak. Masya Allah, ya. Jadi sampai sedemikian Hudzaifah itu menjaga rahasia tentang daftar nama-nama munafikun ini, sementara Umar tahu akan hal itu. Umar sampai nanya kepada Hudzaifah, apakah namaku ada di dalam daftar al-munafiqun? Umar gitu loh, ya, Al-Faruq yang mampu membedakan antara hak dan batil secara tajam, ya. Itu cuma menunjukkan betapa tawaduknya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu tidak pernah menganggap dirinya selalu benar. Ya, dia selalu khawatir kalau imannya itu nggak diterima Allah Ta'ala, sampai dia bertanya, adakah namaku berada dalam blacklist al-munafiqun? Ya. Termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, kalau ada warga Madinah yang wafat, ya, maka Umar bin Khattab tidak akan berani takziah, datang ke rumah duka warga tersebut kalau dia belum dengar bahwa Hudzaifah hadir di situ. Sebab khawatir kalau Hudzaifah nggak hadir, itu isyarat dari Hudzaifah bahwa ini warga masuk dalam daftar hitam al-munafiqun. Sedangkan ada ayatnya melarang orang beriman menyolatkan orang munafik, ya kan? Bahkan sampai mengatakan, sekalipun engkau Muhammad doakan ampunan Allah 70 kali bagi orang munafik, itu nggak akan diterima sama Allah Ta'ala. Nah, maka Umar bin Khattab sangat hati-hati. Kalau ada warga di bawah pimpinan dia jadi khalifah wafat, dia tidak mau datang takziah ke rumah duka, apalagi menyolatkan jenazahnya sebelum yakin kalau Hudzaifah hadir. Gitu. Keistimewaan mengetahui nama-nama orang munafik inilah yang mengesankan bahwa Hudzaifah radhiyallahu an memiliki tempat khusus. Selama Hudzaifah menjadi orang yang berpengetahuan lebih daripada sahabat lainnya, maka tidak ada penghalang yang membuat Rasulullah SAW melebihkannya dalam mengetahui masalah alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Beberapa asar menyiratkan pengkhususan Hudzaifah dalam mengetahui bencana tragedi pilu dan fitnah melebihi para sahabat lain. Di antara asar-asar itu adalah sebagai berikut. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, akhbaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taqumas sa'atu fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu illa anni lam as'aluhu ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku tentang apa saja yang terjadi hingga hari kiamat tiba, sehingga apa saja yang akan terjadi aku tanyakan kepada beliau. Hanya saja aku tidak sempat menanyakan kepada beliau gerangan apakah yang membuat ahli Madinah, penduduk Madinah,
keluar dari kota Madinah. Ya, ini memang ada hadisnya ya, menyebutkan bahwa suatu ketika nanti ya kota kota Baitul Maqdis ramai ya, makmur, sementara kota Madinah menjadi kosong, menjadi sepi, menjadi ditinggalkan begitu ya. Ada memang hadis ini ya. Dan Syekh Mubayyad punya pandangan tersendiri tentang hadis ini. Nanti kalau sampai bahasannya kita bahas. Hadis di atas memberi isyarat bahwa diri Hudzaifah mendapatkan pengkhususan untuk mengetahui alamatus sa'ah. Redaksi kalimat akhbaroni Rasulullah SAW, Rasulullah telah memberitahu aku, menunjukkan bahwa dirinya mendapat perlakuan khusus dari Rasul untuk mengetahui masalah ini. Artinya, jikalau di sana ada orang lain yang bersamanya, niscaya Hudzaifah akan menjelaskan hal tersebut, dan tentunya redaksi tersebut berbunyi akhbarona, bukan akhbaroni. Akhbaroni artinya aku telah diberitakan oleh Rasulullah. Tapi kalau akhbarona artinya kami telah diberitakan oleh Rasulullah. Kalau lebih dari seorang, tapi kan ini sendirian. Namun kenyataannya terdapat beberapa sahabat yang juga mendapatkan pengetahuan ini. Meskipun demikian, hal ini tidak menafikan bahwa Hudzaifah yang paling banyak tahu detail tanda-tanda hari kiamat tersebut. Demikian juga dengan hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, orang-orang pada menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang berbagai perkara khair, baik yang akan menimpa mereka. Sebaliknya aku malah menanyakan tentang perkara syar, perkara buruk, karena aku khawatir hal itu menimpa diriku. Hadis inilah termasuk bukti yang turut memperkuat ide hak istimewa Hudzaifah. Buktinya tampak dalam bentuk pertanyaan yang dilontarkannya kepada Rasul, serta betapa besar perhatiannya terhadap bidang ini. Hadis tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa pertanyaan yang dilontarkan Hudzaifah tidak seperti umumnya pertanyaan yang dilontarkan sahabat lainnya. Tentu saja, jika pertanyaannya berbeda, maka jawabannya pun juga berbeda. Kemungkinan pertanyaan yang disampaikan Hudzaifah tersebut bisa saja diajukan di hadapan para sahabat atau ketika sendirian. Namun menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, pertanyaan tersebut diajukan ketika Rasulullah SAW hanya berduaan dengan Hudzaifah. Buktinya, redaksi hadis tersebut menggunakan domir mufrad. Domir mufrad artinya kata ganti tunggal. Akhbaroni, telah diberitakan kepadaku, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Jika kami boleh menambahkan, karakter redaksi hadis yang disabdakan Nabi seringkali disesuaikan dengan kemampuan daya tangkap para sahabat beliau, perhatian, pemahaman mereka, talenta atau bakat, dan kecenderungan yang ada pada diri sahabat itu masing-masing. Lebih khusus lagi, kebiasaan Nabi dalam menjawab pertanyaan dari para sahabat justru memperkuat pertanyaan atau pernyataan yang mengklaim ide adanya hak istimewa Hudzaifah terhadap detail pengetahuan bidang ini. Tentunya juga demi menjaga kecenderungan yang dimiliki para sahabat. Masalah seperti ini sudah cukup dimengerti, bahwa penyampaian ilmu haruslah ditujukan kepada orang yang benar-benar antusias untuk menerimanya, dan penyampaiannya pada kesempatan yang tepat guna menghindari timbulnya fitnah ya. Makanya kadang-kadang kita kalau nggak memahami konteks sebuah hadis, pembicaraan Nabi dengan sahabat ya, kita bisa salah paham. Contohnya kan kita tahu ada hadis, sahabat nanya, ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat ya Rasulullah. Jawab Nabi apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah ya. Nah, ini Nabi menjawab seperti ini kepada sahabat yang satu ini karena Nabi tahu tabiat sahabat ini panasan orangnya gitu. Sementara ada sahabat lain yang ketika ditanya, ya Rasulullah, apa hal yang paling utama yang perlu aku kerjakan dalam Islam? Kata Nabi, as-sholatu fi waqtiha, ya sholatlah pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, ya berjihad di jalan Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tuamu gitu. Nah, Nabi tahu
bahwa sahabat ini memang perlu diberikan jawaban seperti ini, ya dikarenakan perangai sahabat itu cocok dengan arahan-arahan seperti itu. Sahabat ini sekalipun doyan membicarakan tentang jahatnya musuh-musuh Allah sehingga dia siap berjihad gitu kan, tetapi sahabat ini masih lalai dalam sholatnya, nggak tepat waktu, maka diingatkan tepat waktunya dulu gitu, baru setelah itu jihad fisabilillah, ya kan. Nah kemudian juga perhatian pada orang tua begitu. Nah jadi memang Nabi seperti itu, Nabi itu kayak seorang ahli jiwa gitu ya, tahu sahabatnya satu persatu. Nah model Hudzaifah ini ya nanyanya soal keburukan, kebanyakan sahabat lain nanya soal kebaikan, ya wajar lah kemudian dapat jawaban-jawaban yang out of the box kan, di luar kotak dari kebanyakan ya pernyataan Nabi di hadapan sahabat lainnya. Karena memang spesial, pertanyaan juga spesial, ya jawabannya juga jadi kesannya spesial ya. Apabila Nabi melihat kecenderungan Hudzaifah yang sangat antusias terhadap pengetahuan tentang berbagai alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, apa salahnya jika Nabi memberikan kekhususan kepada beliau? Hal ini sama halnya ketika beliau sangat peduli terhadap bakat dan kepiawaian dalam strategi tempur yang dimiliki oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an. Bahkan Nabi sampai memberikannya medali, julukan, gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sejak pertama kalinya Khalid bin Walid mengikuti peperangan dalam barisan umat Islam. Dan ternyata pemberian julukan itu sekaligus menjadi doa yang dikabulkan Allah Ta'ala, sehingga setiap kali Khalid bin Walid memimpin peperangan pasukan Islam melawan musuh-musuh Islam, nggak ada kamus kalah ya, kamusnya menang terus ya kan, sekalipun yang dihadapi lebih besar jumlahnya daripada pasukan Islam. Jadi benar-benar seperti ini pedang nggak pernah masuk dalam sarung gitu, dan ini pedang Allah, bukan pedang sembarang pedang gitu. Jadi siapapun musuh-musuh Allah yang menghalangi Khalid bin Walid, ya siap aja menghadapi pedang Allah yang akan menebas leher-leher mereka begitu. Demikian juga ketika Rasulullah SAW berdoa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wahai Allah, berikanlah pemahaman din kepada Ibnu Abbas serta ajarilah dia ilmu takwil. Karena Nabi melihat talenta, bakat, kecerdasan dan kejelian Ibnu Abbas dalam bidang tersebut. Jadi Ibnu Abbas ini kan terkenal sebagai ahli tafsirnya para sahabat ya, sehingga seorang Umar bin Khattab saja kalau ingin tahu makna sebuah ayat yang dia panggil Ibnu Abbas, padahal secara usia Ibnu Abbas masih muda sekali. Jadi Ibnu Abbas itu duduk satu majelis dengan para sahabat ketika baru berusia 10 tahun begitu ya, 10 tahun duduk bersama para sahabat-sahabat senior, mendengar langsung tarbiyah, taklim dari ya sebaik-baiknya murabbi, sebaik-baiknya pendidik Nabi Muhammad SAW ya. Dan ini sekaligus juga sebuah pelajaran buat kita bahwa yang namanya sekolah dengan sistem klasikal disesuaikan umurnya itu nggak ada dalam ceritanya dalam Islam. Dalam Islam itu orang tuh bisa duduk berbarengan berbeda usia, nggak ada masalah ya, untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari pengetahuan, apalagi pengetahuan tentang din ya, nggak ada ceritanya harus dibikin kelas-kelas usia sekian ya. Ini padahal menimbulkan banyak masalah, termasuk menimbulkan penyakit senioritas ya. Senioritas tuh muncul gara-gara ada sistem kelas-kelas begitu ya. Makanya yang senior merasa berhak membuli yang junior dan seterusnya. Tapi kalau di dalam masyarakat yang benar, masyarakat yang beriman yang benar ya kan, itu orang bisa berdudukan bersebelahan aneka usia gitu. Dengan semangat apa? Nuwaqirul kabira wa narhamus shaghira. Kita menghormati yang lebih tua dan kita menyayangi yang lebih muda gitu. Ini apa namanya? Sisi lain saja ya. Terus poin berikutnya, apakah pengetahuan yang dimiliki Hudzaifah radhiyallahu an termasuk pengkhususan, ataukah karena Hudzaifah memfokuskan dirinya untuk mempelajari bidang itu? Dalil-dalil tersebut dan berbagai argumen yang telah disampaikan telah menyiratkan sebuah kesimpulan bahwa Hudzaifah radhiyallahu an telah mendapatkan perlakuan khusus untuk mengetahui masalah alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Paling tidak, hal ini berdasarkan kenyataan yang ada pada dirinya bahwa dialah orang yang dipercaya penyimpan rahasia Rasulullah SAW mengenai
nama orang-orang munafik, dan kecenderungannya terhadap tanda-tanda hari kiamat. Semua ini dapat juga diartikan bahwa dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang tidak didengar oleh sahabat lain. Tapi bukan berarti dia punya hak istimewa, tidak. Ya. Demikianlah garis besar yang dijadikan sebagai alasan klaim hak istimewa yang ditujukan kepada sahabat Hudzaifah. Namun perlu dicatat, orang yang mencermati hadis-hadis tersebut, niscaya dia dapatkan kesimpulan bahwa Hudzaifah lebih cenderung memfokuskan diri dengan usahanya sendiri untuk memperoleh kepandaian dalam bidang ini daripada kekhususan yang diberikan Nabi kepadanya terkait hadis-hadis menyinggung alamatus sa'ah. Untuk menjelaskan masalah ini secara komprehensif, di sini akan kami ketengahkan berbagai dalil yang membatalkan ide hak istimewa pada Hudzaifah, kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan berbagai alasan yang dikemukakan di atas. 1. Hudzaifah menafikan hak istimewa atas dirinya. Hudzaifah pernah berkata, "Demi Allah, akulah orang yang paling tahu terhadap setiap fitnah yang bakal terjadi dari sekarang hingga hari kiamat tiba. Tidaklah apa yang ada pada diriku ini melainkan Rasulullah membeberkannya kepadaku tentangnya yang juga dibeberkan kepada selain diriku." Asar ini mengandung dua pengertian. Pertama, penjelasan Hudzaifah sendiri bahwa dirinya adalah orang yang paling tahu terhadap permasalahan fitnah. Ini menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang fokus pada masalah ini. Buktinya adalah pertanyaan yang dia ajukan sangat berbeda dengan pertanyaan para sahabat umumnya, sebagaimana tercantum pada hadis tadi. Dalam pertanyaan yang dia ajukan kepada Rasul, dia menanyakan tentang asyar, keburukan yang akan menimpa umat Islam agar dirinya tidak ditimpa oleh keburukan itu. Selama pertanyaan Hudzaifah banyak berkisar pada masalah keburukan yang akan dialami umat Islam di masa depan, sudah barang tentu jawaban yang diberikan Rasul pasti menyinggung fitnah-fitnah yang akan terjadi di masa depan pula. Ya, karena apa yang menimbulkan keburukan pada umat ini kalau bukan fitnah demi fitnah yang dialami, kan? Apabila logika jawaban-jawaban yang diberikan ini sesuai dengan pemikiran yang inklusif dan didorong keseriusan yang amat besar terhadap kajian tentang fitnah ini, niscaya jawaban-jawaban yang diberikan Rasul akan menemukan kebenarannya melalui pemahaman dan penelitian detail-detail kejadiannya. Maka tidak mengherankan jika Hudzaifah merupakan orang yang paling tahu terhadap masalah-masalah ini. Dari sini karakter pertanyaan yang diajukan Hudzaifah, sebagaimana yang sering kami singgung, menunjukkan bahwa Hudzaifah memang sangat serius, fokus dirinya untuk mempelajari bidang kajian ini dibandingkan dirinya mendapatkan perlakuan khusus untuk menerima kabar-kabar tentang tanda-tanda hari kiamat dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi menjawab wajar sesuai dengan apa yang diajukan oleh Hudzaifah. Dan memang Hudzaifah tertariknya dengan hal-hal yang buruk yang bisa menimpa umat agar dirinya dan umat ini bisa terselamatkan darinya, kan? Ya wajar kalau jawaban Nabi jadi banyak stressingnya kepada ya fitnah, kepada tanda-tanda yang akan terjadi di masa depan, bencana-bencana, petaka-petaka dan seterusnya. Kedua, asar tadi, hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Hudzaifah menolak segala bentuk klaim hak istimewa terkait perlakuan khusus yang diberikan Rasul kepada dirinya. Hal ini tergambarkan dalam bentuk penafian adanya rahasia yang diberikan Rasul kepadanya. Ini menunjukkan bahwa jika orang yang paling tahu terhadap permasalahan tanda-tanda hari kiamat menafikan adanya rahasia-rahasia yang dibeberkan Rasul padanya, tentu hal ini akan lebih tepat dijadikan sandaran bila dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Hadis tersebut merupakan hujjah yang meyakinkan dalam menafikan hak istimewa dan adanya rahasia dalam penyampaian Rasul terkait tanda-tanda hari kiamat. Terkait kepiawaian Hudzaifah, jika dibandingkan dengan para sahabat lain, semata-mata lebih tertuju kepada kecenderungan dan perhatiannya terhadap tanda-tanda hari kiamat. Di samping bakatnya yang dimilikinya juga memberikan kans yang cukup tinggi dalam penguasaan bidang kajian ini. Contoh lainnya, Allah berikan talenta lebih kepada Ibnu Abbas tentang pengetahuan tafsir kitabullah Al-Quran, atau kepada Abu Hurairah dengan pengetahuan hadis Rasul, maka begitu juga Allah berikan talenta lebih terkait pemahaman tanda-tanda hari kiamat dan fitnah kepada Hudzaifah. Jadi urusan Hudzaifah menguasai banyak sekali hadis-hadis tentang
fitnah, tentang alamatus sa'ah, itu berkaitan erat dengan talenta, berkaitan erat dengan katakanlah takhasus ya, spesialisasinya. Memang spesialisasinya di situ. Sebagaimana Ibnu Abbas spesialisasinya dalam mentakwil Al-Quran, sebagaimana Abu Hurairah spesialisasinya adalah hafalannya yang kuat terhadap sekian jumlah hadis ya. Jadi dari semua sahabat, Abu Hurairah terkenal dalam hal apa? Dalam hal dialah sahabat yang tertinggi jumlah hadis yang diriwayatkan oleh dia. 5.000 hadis, Pak. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Dan level berikutnya sahabat dalam jumlah itu sesudah Abu Hurairah itu cuma 3.000. Jadi jaraknya jauh sekali. Abu Hurairah ini memang spesial, kemampuan daya memori, daya ingatnya tuh benar-benar photographical memory gitu. Jadi kalau sudah Nabi ngomong sesuatu melekat udah di dalam ini dia ya. Dan perlu diketahui ternyata Abu Hurairah itu orang yang tidak bisa tulis dan baca ya kan. Maka andalan dia apa? Ingatan gitu. Dan dia punya sahabat lain yang menjadi tempat di mana dia tumpahkan hafalan-hafalan dia, dan sahabat ini yang nyatet begitu. Perhatian yang sangat besar Huzaifah terhadap detail-detail berbagai tanda hari kiamat dan didukung oleh perhatian yang diberikan Rasul kepada kecenderungan yang dimilikinya merupakan isyarat penting agar kita meminta nasihat terhadap orang-orang yang punya kapabilitas dan pakar dalam bidangnya, khususnya bidang yang erat kaitannya dengan rukun iman, iman kepada hari akhir. Hadis tersebut juga memberikan isyarat bahwasanya untuk mendalami bidang kajian ini sangat diperlukan kemampuan yang tinggi, apalagi jika telah memasuki detail-detailnya, karena bidang ini memang sulit untuk dikaji. Di samping keumuman dalil-dalilnya juga menuntut kejelian analisa yang mumpuni sehingga tepat dalam menerapkan serta menghubungkan berbagai pertanda dalam hadis-hadis yang ada dengan kejadian-kejadian yang sedang dialami umat Islam. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu an berkata, demi Allah, aku tidak tahu apakah para sahabatku itu lupa ataukah pura-pura melupakannya. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah melewatkan satu nama pun di antara para pemimpin tukang fitnah yang jumlahnya 300-an nama lebih hingga dunia mengalami kehancurannya, melainkan beliau menyebutkan namanya, nama ayahnya, dan nama qabilahnya. Jadi Huzaifah itu sampai tahu ya 300-an nama ya pemimpin-pemimpin tukang fitnah, sampai Nabi menerangkannya itu nggak hanya namanya, nama ayahnya, nama qabilahnya ya. Asar ini merupakan bukti nyata yang menunjukkan bahwa Huzaifah mengembalikan memori ingatannya bersama para sahabat yang lain terkait berbagai fitnah terhadap dua perkara. Apakah mereka benar-benar lupa atau pura-pura lupa? Komentarnya ini merupakan hal yang amat wajar dan biasa dalam sebuah majelis ilmu. Namun Huzaifah berbeda dengan para sahabat lain. Dia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu sangat wajar jika apa yang ada di dalam ingatannya itu khusus mengenai hal ini lebih banyak dibandingkan para sahabat lain yang juga turut mendengar penuturan dari Rasul. Jadi ini makin menguatkan bahwa ini urusannya bukan urusan hak istimewa, ya kan? Urusannya adalah Nabi ngomong di depan sahabat, lebih dari seorang, banyak majelis gitu ya, tentang tanda-tanda hari kiamat, yang mana Huzaifah punya perhatian khusus tentang itu, sehingga wajar sahabat lain gak nempel ya tentang hal itu, sementara Huzaifah nempel sampai ke tingkat nama-namanya, nama ayahnya, qabilahnya dia hafal, dia ingat begitu. Dan itu menjadi wajar juga kenapa Huzaifah yang secara khusus diberikan hak mengetahui blacklist al-munafiqun ya, karena dia punya kemampuan ya, daya memori menghafal yang sangat melekat, yang gampang, yang nempel langsung ya. Hadis tersebut menyiratkan secara jelas bahwa Huzaifah mendalami kajian ini untuk menjadi spesialisasinya. Di sisi lain, hadis ini sekaligus menyangkal bahwa Huzaifah radhiyallahu an mendapat perlakuan khusus yang membuat dia dikultuskan ya. Bantahan terhadap argumen hak istimewa Huzaifah.
bahwa Huzaifah adalah penyimpan rahasia Rasulullah karena dia mendapatkan nama orang-orang munafik bukanlah menjadi alasan untuk mengklaim hak istimewa ada pada Huzaifah dengan prasangka bahwa Rasul telah membeberkan beberapa rahasia kepada Huzaifah, tanda-tanda hari kiamat yang tidak dibeberkan kepada para sahabat lain. Tidak adanya alasan yang dapat diterima dari klaim itu dapat diterangkan sebagai berikut. Pertama, di sini harus dibedakan bahwa pengetahuan Hudzaifah terhadap nama orang-orang munafik punya hikmah tersendiri, yaitu demi mencegah terjadinya fitnah apabila nama-nama tersebut diekspos. Di sisi lain, ada satu pertimbangan yang lebih masuk akal. Paling tidak, ada satu sahabat yang hafal nama-nama munafikun tersebut pada masa Nabi masih hidup, sehingga para sahabat dan khalifah sepeninggal Nabi mendapatkan jalan terang dan tidak kebingungan menghadapi orang-orang munafik itu. Dapat saja Huzaifah mengekspos jika situasi memang diperlukan. Adapun masalah fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, hikmahnya adalah akan lebih baik jika tanda-tanda hari kiamat tersebut diketahui oleh orang banyak agar umat Islam mendapat jalan terang dalam menapaki masa depannya. Jadi artinya soal Huzaifah dapat khusus blacklist nama-nama al-munafiqun dan beliau simpen baik-baik, ya kan? Tetapi beliau tetap akan menyampaikan kalau diperlukan oleh khalifah-khalifah setelah Nabi wafat. Cuma bukan untuk dia sebarluaskan, karena kalau dia sebarluaskan tentu bisa menjadi sumber fitnah. Ya. Nah, namun mana-mana ilmu yang Huzaifah miliki tentang tanda-tanda hari kiamat itu dia sebarkan, dia ungkapkan secara terbuka. Jadi ini dua perkara berbeda, Pak. Urusan Huzaifah dikasih tahu daftar nama al-munafikun dengan dia punya kecenderungan doyan ilmu tentang ya alamatus sa'ah. Kedua, tanda-tanda hari kiamat merupakan bagian inti dari risalah Islam, sedangkan tuntutan penyampaian risalah ini mengharuskan adanya sekelompok sahabat yang tahu hal ini agar mereka dapat petunjuk dalam urusan mereka. Puncak urgensi dari tersampaikannya kabar tentang tanda-tanda hari kiamat ini justru terletak pada tersebar luasnya berita-berita tersebut kepada khalayak ramai, bukan malah merahasiakannya atau dikuasai oleh seorang atau sebagian sahabat yang tentunya sangat bertentangan dengan visi dan misi penyampaian risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW. Ya kan, Rasul itu punya 4 sifat yang istimewa, yang salah satunya tabligh, menyampaikan. Ya, jadi harus disampaikan, nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh disembunyikan. Terkait pendapat yang menyatakan bahwa penyampaian rahasia Rasul terbatas hanya kepada beberapa sahabat saja tentang fitnah yang benar-benar akan terjadi dalam waktu yang tidak lama setelah sepeninggal Rasul, karena mengekspos nama-nama mereka justru akan menggoncang masyarakat Islam waktu itu, walaupun sebenarnya hal ini telah diisyaratkan oleh Rasul, hanya saja di antara para sahabat itu berbeda tingkatan dan pemahamannya dalam menangkap isyarat yang diberikan Rasul. Bagi mereka yang tahu akan makna dari berbagai isyarat itu, tentunya akan mudah memahami bahwa fitnah ini akan terjadi tidak lama lagi di masanya. Ya, jadi ada memang fitnah-fitnah yang Huzaifah sudah dengar dari Nabi, dan Huzaifah paham ini fitnah akan terjadi dalam waktu dekat setelah Nabi wafat. Nah, yang kayak gini ini nggak mungkin dia ekspos, karena kalau dia ekspos bisa terjadi perpecahan di tengah tubuh umat. Tetapi akhirnya dia beritahu juga ketika peristiwa demi peristiwa itu sudah terjadi, gitu, untuk mengokohkan pensikapan terhadap peristiwa itu yang dialami para sahabat. Ketiga, klaim hak istimewa terhadap seorang sahabat terkait tanda-tanda hari kiamat sangat bertentangan dengan metode serta petunjuk Rasul, khususnya dalam ilmu ini. Siapa yang mencermati manhaj Nabi, khususnya dalam masalah yang terkait fitnah, pergolakan, dan tanda-tanda hari kiamat, niscaya akan mendapati bahwasanya di antara petunjuknya ialah memilih waktu yang paling tepat di mana para sahabat banyak berkumpul, barulah beliau membeberkan hal itu. Jadi justru Nabi akan banyak bicara tentang tanda-tanda hari kiamat karena pentingnya ilmu ini ketika jumlah sahabat tuh ramai.
Ya, makin rame makin dia kemukakan. Lalu kenapa kok berduaan dengan Hudzaifah juga disampaikan? Ya karena Hudzaifah punya kekhususan dalam hal dia punya bakat, talenta di situ, nanyanya itu melulu gitu, ya kan? Ya wajar dong dijawab juga sama Nabi. Seperti khutbah wada yang di dalamnya Nabi secara sistematis menerangkan tentang fitnah dan tipu daya, khususnya berkenaan dengan Dajjal, atau ajakan untuk menunaikan sholat berjamaah, tujuannya agar beliau berkesempatan mengingatkan apa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari dalam kaitan dengan berita tentang Dajjal. Adapun perkataan Hudzaifah dengan menggunakan dhamir mufrad, kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu redaksi akhbaroni, Rasulullah mengabarkan kepadaku, kemungkinannya merupakan sanggahan dan sekaligus jawaban Rasul dari pertanyaannya tentang nasib buruk yang akan terjadi sesuai dengan apa yang dipahaminya. Kemungkinan yang lain saat mengajukan pertanyaan itu, Hudzaifah memang hanya bersama Rasul saja. Begitu. Meskipun demikian, masing-masing kemungkinan tersebut bukan berarti perkataannya ini akhbaroni menunjukkan Nabi membeberkan suatu rahasia kepada Hudzaifah yang tidak dikatakan kepada para sahabat lain. Kemungkinan yang lain adalah perkataan Hudzaifah ini merupakan jawaban atas pertanyaan dalam momen tertentu, bukan saat bersama Rasul, yang dia dengar dari sahabat lain. Siapa yang mengikuti petunjuk Nabi, maka dia akan mendapati contoh yang seperti ini sangat banyak. Ini terbukti dengan banyaknya bentuk yang semisal dalam beberapa hadis Nabi, yang dalam periwayatan hadis tersebut para sahabat berada dalam berbagai momen dan situasi, serta banyaknya rawi dan matan yang berbeda. Padahal hadis yang diriwayatkan temanya sama. Ya kan, sering kita ketemu hadis yang temanya sama, periwayatnya berbeda, momennya berbeda, ya kan? Maka dari itu, dhamir mufrad yang ada dalam redaksi pertanyaan atau perkataan Hudzaifah tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya hak istimewa apapun. Di sisi lain, penggunaan redaksi seperti yang disebutkan Hudzaifah tersebut sangat berkaitan dengan situasi ketika beliau menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya, dan kepada siapa jawaban tersebut ditujukan, khusus untuk penanya saja ataukah kepada semua yang hadir. Jika jawaban dari Nabi tersebut khusus untuk dirinya, meskipun orang lain juga hadir di situ, maka tidak ada salahnya jika Hudzaifah menggunakan kalimat akhbaroni, aku telah diberitahu oleh Nabi, karena memang dirinya lah yang bertanya. Sebaliknya di dalam hadis yang redaksinya penggunaan dhamir jama, kata ganti jama, dapat saja mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah mufrad tunggal, sesuai dengan siapa yang menjadi pendengar. Dengan demikian penggunaan redaksi mufrad atau jamak sekalipun dalam hal ini tidak menunjukkan arti apapun. Jadi bisa aja Hudzaifah menggunakan kata-kata akhbaroni, telah memberitahukan kepadaku Rasul, padahal itu di majelis. Kenapa dia menggunakan kata akhbaroni padahal di majelis? Karena yang nanya dia, yang nanya Hudzaifah, gitu kan? Di dalam majelis itu rame orang, tapi kan yang nanya Hudzaifah, dijawab sama Nabi. Makanya dia menggunakan kalimat akhbaroni, telah diberitahukan kepadaku atas pertanyaanku begini begitu, ya kan? Bisa aja dia menggunakan kata akhbarona, bisa juga ya, mewakili orang-orang sahabat-sahabat yang hadir waktu itu. Baik, sekarang sahabat yang ketiga, Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu an, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sebanyak 5.000 hadis yang diriwayatkan dari beliau, sebuah rekor yang tidak tertandingi oleh para sahabat lainnya. Ini terbukti sahabat yang menduduki tingkatan kedua dalam banyaknya periwayatan hadis hanya meriwayatkan sekitar 3.000 hadis saja, ya. Dan perlu digarisbawahi, karena banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah menjadi sasaran tembak kaum Syiah, ya. Kaum Syiah itu sering sekali, ya, menimbulkan keraguan kita Ahlus Sunnah tentang riwayat-riwayat hadis oleh Abu Hurairah, karena kaum Syiah itu mengatakan Abu Hurairah itu kan tinggal bersama Nabi cuma 3 tahun, kok bisa sampai 5.000 hadis yang diriwayatkan? Nah begitu, ya, itu sering sekali kita dengar, ya. Padahal yang tidak disorot adalah
betapa kerapnya Abu Hurairah itu berdampingan dengan Nabi. Karena Abu Hurairah itu kan termasuk min ahli sufah kan. Ya, ahli sufah itu yang tinggal samping rumah Nabi langsung. Kalangan orang-orang yang memang tidak memiliki kelapangan rezeki sehingga ditampung sama Nabi, ya kan? Dan Abu Hurairah ini punya kecenderungan senang ilmu, ya kan? Dan dia hafalannya kuat. Maka dia walaupun cuma 3 tahun bersama Nabi, tapi dia sering nempel Nabi. Sehingga apa saja yang Nabi kerjakan tuh dia riwayatkan. Apa saja yang Nabi ucapkan dia riwayatkan. Apa saja yang Nabi diamkan sebagai sebuah event, kejadian, itu dia riwayatkan. Ya. Nah, tapi kaum Syiah itu selalu menimbulkan keraguan. Ya, karena mereka tahu ini sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Jadi justru supaya umat Islam ini tidak percaya pada hadis yang banyak diriwayatkan Abu Hurairah, ditembak Abu Hurairahnya. Ya. Kita kembali kepada pokok permasalahan. Besar kemungkinan ide klaim hak istimewa terhadap Abu Hurairah muncul akibat pemahaman yang keliru terkait asar ucapan Abu Hurairah sebagai berikut. Aku menyimpan dalam ingatan akan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam 2 wadah. Salah satunya aku sebarkan isinya kepada orang lain, sedangkan wadah yang satunya lagi, andaikan aku sebarkan kepada orang-orang, niscaya urat leher ini akan putus. Ya. Maksud asar di atas adalah Abu Hurairah punya 2 macam ilmu yang diperoleh dari Rasul. Salah satunya dia kabarkan, dia sebarkan kepada orang-orang. Sedangkan yang lain dia simpan sendiri dengan alasan, andai dia beberkan ilmu itu, niscaya kepalanya akan dipenggal. Dia akan mati, begitu. Ya. Jadi ada resiko. Ya. Dapat dikatakan bahwa maksud dari wi'ain, 2 wadah, merupakan bentuk majaz, bentuk simbolis, bukan pengertian hakiki, lahiriah. Sebab perbuatan menghafal adalah kata kerja abstrak dan bertempat di hati dalam ingatan. Maksud dari 2 wadah ini berarti 2 macam ilmu yang berhasil dia hafalkan dari Rasulullah SAW. Bahkan telah terbukti dalam pengakuannya, sebagaimana tercantum dalam asar, bahwa dirinya adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Dengan demikian, kemungkinan 2 wadah menunjukkan arti hakiki adalah sangat kecil sekali. Adapun kemungkinan Abu Hurairah mendiktekan hafalannya kepada orang kepercayaannya, kemudian hasil tulisan yang didiktekannya itu disimpan dalam 2 wadah, adalah pendapat yang lemah. Demikianlah asar tersebut membuahkan rasa penasaran. Ilmu apakah yang disimpan Abu Hurairah hingga dia tidak mau mengabarkannya kepada orang lain? Menurut pendapat yang benar, sebagaimana dikatakan oleh para ulama hadis, bahwa pengetahuan yang disembunyikan Abu Hurairah berkisar tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dari hadis-hadis yang banyak menyinggung nama-nama para penguasa zalim dan sepak terjang mereka semasa hidupnya. Dan bukannya yang dia sembunyikan itu semua yang berkaitan dengan berbagai pertanda kiamat, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh sebagian orang. Buktinya Abu Hurairah mengaitkan terpenggalnya kepala dengan periwayatan hadis yang dia hafal. Ini berarti yang tidak dikabarkannya itu adalah hadis-hadis yang menyinggung para penguasa zalim yang hidup di masanya. Sedangkan mengenai hadis lainnya, maka tidak ada halangan sedikit pun bagi Abu Hurairah untuk mengeksposnya. Jadi bukan berarti semua hadis-hadis tentang alamatus sa'ah disembunyikan oleh Abu Hurairah, tetapi yang khusus membicarakan nama-nama penguasa-penguasa zalim yang bahkan Abu Hurairah sempat mengalami hidup bersamanya. Begitu. Itu dia sembunyikan. Makanya bahasa dia adalah kalau saya expose, udah hilang nih leher. Gitu ya. Pemahaman ini juga diperkuat dengan penggunaan kinayah, sindiran yang muncul dari keterangan apa yang disembunyikannya. Seperti ucapan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Abu Hurairah menyebut ra'su as-sittin, permulaan tahun 60 Hijriah, atau dengan menyebutkan imarah as-sibyan, penguasa yang masih kanak-kanak.
untuk menuding pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang berkuasa pada tahun 60 Hijriah, yang pada tahun tersebut terjadi tragedi besar pembantaian dalam sejarah umat Islam. Ya, karena Yazid ini ya dikenal penguasa yang sempat berlaku zalim, ya, dan dia banyak mengerahkan anak buah, yang anak buahnya ini ringan tangan dalam pengertian bukan dermawan, tetapi ringan tangan untuk ngambil pedang nyembelehin umat Islam sendiri. Begitu. Di samping itu, kemungkinan bahwa apa yang dirahasiakan Abu Hurairah itu terkait dengan tragedi-tragedi besar yang seandainya dia ekspos, besar kemungkinan akan diingkari oleh orang-orang yang tidak sepaham dengannya, atau mungkin juga mereka tidak menggubrisnya, atau bahkan mereka berbalik menuduh Abu Hurairah mengabarkan berita yang bukan-bukan, sehingga membunuhnya karena kebodohan mereka tentang perkara itu. Ilmu inilah yang sepantasnya harus dirahasiakan dan tidak diekspos bagi orang yang tidak faham atau mengakibatkan pemahaman yang keliru. Demikianlah asar yang menyebabkan bias hak istimewa Abu Hurairah ini telah diperalat oleh kalangan kebatinan untuk menjustifikasi jargon mereka bahwa dalam agama terdapat dua sisi yang berbeda, yaitu sisi zohir dan sisi batin. Maksud batin di sini adalah melepaskan diri dari agama itu sendiri yang mereka sangkakan sebagai agamanya al-khawwas, orang-orang yang spesial. Gitu. Jadi aliran kebatinan itu menjadikan asarnya Abu Hurairah yang mengatakan aku punya dua ilmu, dua wadah gitu ya. Yang satu aku ungkapkan, yang satu aku sembunyikan. Itu dijadikan kesimpulan ya, bahwasanya ilmu agama ini juga ada dua, ada yang zohir, ada yang batin gitu. Ya, dan yang batin ini nggak ada kaitannya dengan agama, jadi bisa macam-macam yang dibicarakan gitu ya. Seperti misalnya mengatakan ya itu hal biasa, kalau wali-wali itu biasa mimpi ketemu Allah sekian ratus kali, mimpi ketemu Nabi sekian ratus kali, ya kan? Ini hal-hal yang apa ya, yang enggak susah lah kita komentar. Di kalangan pemikir kontemporer pun ada juga yang berusaha memperalat asar ini dengan dalih pada mulanya Abu Hurairah merahasiakan apa yang dikabarkan kepadanya, namun menjelang akhir hayat dia membeberkan semua itu dengan perasaan menyesal dan bersalah, sehingga hadis-hadis yang dirahasiakan itu sebagiannya berhasil ditransformasikan secara rahasia. Ini terbukti dengan adanya manuskrip yang berada di tangan pemikir tadi. Mulailah dia menghembuskan berbagai permasalahan kontemporer yang dia nisbatkan kepada Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah terbebas dari dakwaan seperti itu. Tetapi justru para tukang fitnah itulah yang memanfaatkannya untuk mempropagandakan kebatilan mereka. Demikian juga dengan redaksi hafiztu, aku menghafal, yang tercantum dalam asar tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya hak istimewa pada diri Abu Hurairah terkait ilmu apapun. Sedangkan hadis yang terdapat dalam wadah yang dimaksudkan dalam asar tersebut juga terdapat dalam riwayat para sahabat lain. Adapun tidak diriwayatkannya sebagian hadis yang terletak dalam wadah itu lebih didasarkan pada kondisi tertentu yang dialami Abu Hurairah. Akan tetapi para sahabat yang lain sebagian hadis tersebut tetap mereka riwayatkan berdasarkan